Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Terdakwa Arif Rahman Arifin kembali mengikuti sidang obstruction of justice kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Zevanya Sarah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zevanya, bagaimana jalannya sidang obstruction of justice terdakwa Arif Rahman Arifin sejauh ini? Sidang obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman Arifin saat ini sudah berlangsung dan tadi dimulai pada pukul 9.37 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini dari pihak kuasa hukum terdakwa masih terus membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang perdana yang digelar pada 19 Oktober 2022 yang lalu. Tadi pada saat sidang dimulai, dari kuasa hukum terdakwa ini langsung menyampaikan bahwa tidak menerima semua dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan meminta kepada majelis hakim yang mana dalam hal ini diketuai oleh Ahmad Suhel agar membatalkan semua dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ada beberapa poin Gemma yang kami catat sejauh ini dalam sidang eksepsi hari ini, di mana tadi disebutkan bahwa pihak kuasa hukum terdakwa ini menilai bahwa terdakwa ini merupakan pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan ini masih berdasarkan ruang lingkup pelaksanaan administrasi negara, di mana dalam hal ini semua yang dilakukan oleh Arif Rahman Arifin ini berdasarkan perintah langsung dari atasan yang sah, yang mana dalam hal ini adalah Verdi Sambo, di mana Verdi Sambo ini sempat memerintahkan Arif Rahman Arifin untuk menghapus salinan rekaman CCTV yang berada di kawasan Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Arif Rahman Arifin juga disebutkan dalam dakwaan ini merusak laptop yang sebelumnya ini menyimpan salinan rekaman CCTV dan juga dipakai untuk menghapus rekaman CCTV tersebut. Sehingga pihak kuasa hukum terdakwa ini menilai bahwa terdakwa sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan perintah atasan yang sah. Dan jika terdapat dugaan penyalahgunaan dari jabatan tersebut, maka pihak kuasa hukum terdakwa ini menilai harus diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara. Tadi juga disebutkan bahwa terdakwa ini surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini dinilai tidak cermat. Pasalnya uraian dakwaan yang disusun ini gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Di mana dalam hal ini menurut kuasa hukum dari terdakwa Arif Rahman Arifin ini tidak memiliki niat yang sama dengan Verdi Sambo yang berniat untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana pada saat itu Arif Rahman Arifin ini pada saat melihat CCTV ini justru berbeda dengan narasi yang dibangun oleh Verdi Sambo, yang mana pada saat Arif Rahman Arifin melihat CCTV Yosua ini masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di kawasan Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara narasi yang dibangun oleh Verdi Sambo yakni Yosua ini telah tewas tertembak akibat saling tembak dengan Barada Richard Eliezer ketika dirinya ini tiba di kawasan Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sehingga menurut kuasa hukum dari terdakwa bahwa tidak ada kesamaan niat antara terdakwa dengan Verdi Sambo yang berniat untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Justru Verdi Sambo ini memerintahkan Arif Rahman Arifin untuk mempercayai narasi yang dibangun oleh Verdi Sambo dan memerintahkan untuk menghapus semua rekaman CCTV yang telah dilihat bersama Baikuni di posko keamanan yang berada di kawasan Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sehingga inilah yang dinilai oleh kuasa hukum terdakwa bahwa niat yang dibangun oleh Verdi Sambo ini tidak sama dengan Arif Rahman Arifin. Dan saat ini masih terus dibacakan nota keberatan dan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa yang dibacakan kepada majelis hakim untuk menolak
semua dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Untuk sementara, Gema dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasi Anda, Zevanya Sara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kita akan langsung melihat bagaimana berlangsungnya sidang dari Arif Rahman Arifin. Dalam persidangan sebelumnya, terungkap peran Arif Rahman Arifin menjalankan perintah Hendra Kurniawan dengan mendatangi Polres Jaksel dan menemui penyidik untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Meski hal itu tidak terlaksana lantaran rekaman CCTV berada di Cak Putranto. Dan setelah menonton unduhan atau hasil kopi DVR CCTV rumah sekitar Verdi Sambo dan telah mengetahui bahwa Yosua masih hidup, tapi Arif tidak menghentikan Sambo, malah melanjutkan perintah Sambo menghilangkan bukti tersebut. Dan patuh pada Verdi Sambo dan menghancurkan bukti, yakni mematahkan laptop untuk menghilangkan jejak DVR CCTV. Dan tadi kita juga mendengarkan isi dari eksepsi Arif Rahman Arifin yang mengatakan bahwa terdakwa hanya mengikuti arahan dari Verdi Sambo dan juga mengikuti arahan berupa administratif. Terdakwa juga mengatakan hanya melaksanakan perintah atasan dan meminta untuk jaksa penuntut umum agar menguji terlebih dahulu atas dugaan penyalahgunaan jabatan yang dimiliki oleh Arif Rahman Arifin. Dalam eksepsinya, Arif Rahman Arifin juga mengatakan bahwa ada perbedaan narasi antara yang disampaikan oleh Verdi Sambo dan juga yang terjadi sebenarnya menurut Arif Rahman Arifin. Maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akwa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akwo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akwo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cemat, jelas dan lengkap sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akwo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akwo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini terkait dengan persidangan perkara yang lain yang masih terkait dengan ini. Ya. Itu di hari Rabu sudah ada majelis yang menetapkan, ya, biar ini tidak terjadi tumpang tindih, ya.
di hari pemeriksaan dan perkara ini dengan perkara yang lain. Waktunya aja yang apa ya. Kalau untuk apa ini kan nggak lama juga sama seperti ini. Mungkin kalau hari Rabu tanggal 2 majelis kan hanya menanggapi aja, menyampaikan tanggapan aja, mungkin nggak terlalu lama. Kalau